Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Hari ini kami bersama-sama bisa datang beribadah menyembah Tuhan. Biarlah Engkau siapkan hati setiap kami, baik kami yang hadir secara onsite di gedung gereja saat ini, ataupun jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara streaming. Biarlah kami bisa mengalami perjumpaan dengan Engkau di dalam ibadah ini. Engkau juga yang memberkati di dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu ini bisa disampaikan dengan baik dan dimengerti oleh umat-Mu, dan kami bersama-sama bisa menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa mengerti isi hati Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama bisa memasuki minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2025 ini. Ada sebagian jemaat yang sudah pulang dari masa berlibur, selamat datang. Ada juga yang tidak liburan kemana-mana, selamat juga ya. Dan mungkin ada jemaat-jemaat yang masih ada di luar kota, masih menikmati waktu bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan jaga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam perjalanan pulang perginya, sehingga kita bisa bersama-sama bisa beribadah. Atau mungkin juga ada jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir karena sakit di rumah atau di rumah sakit saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah saudara-saudara, di tahun ini saudara kita akan bersama-sama membahas tema besar kita, yaitu tentang bagaimana kita menjadi murid yang semakin mengenal, semakin memahami siapa Allah kita itu. Dan setiap minggu, ya setiap bulan kita akan membahas satu serial tentang 10 hukum Allah. Dan hari ini kita bersama-sama membahas tentang seri 1 dari 10 hukum Allah. Hanya ada Dia, tak ada yang lain, saudara. Mari kita buka Keluaran pasal 20, Keluaran pasal yang ke-20, saudara. Keluaran pasal yang ke-20. Mari kita membaca secara bergantian bagian ini. Ayat pertama, saudara, ayat kedua, dan kemudian ayat ketiga bersama-sama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya, saudara-saudara, sekali lagi ayat 2 dan 3 ini saya bacakan kepada kita, saudara. Firman Tuhan berkata kepada umatnya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Bapak Ibu Saudara-saudari, beberapa waktu yang lalu, saudara, menjelang akhir tahun, pagi-pagi saya duduk di kursi di kantor saya dan saya mengambil waktu untuk menghayati kembali setahun perjalanan panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan, secara khusus mengemban tugas sebagai seorang pendeta, saudara. Dan pada waktu itu bahan renungan saya judulnya adalah, saudara, renungan seorang pendeta. Dan di awal tulisan renungan itu, penulis membuat sebuah pertanyaan yang menggelisahkan saya sepanjang hari itu. Dia bikin satu pertanyaan seperti ini, bagaimana perasaanmu kalau kamu membuka Alkitab, dan ketika kamu membuka lembar demi lembar, ternyata kosong, tidak ada kata-kata apa-apa. Kamu membukanya dan tidak ada tulisan apa-apa, benar-benar kosong. Kamu ingin mencari firman, tapi kamu tidak mendapatkannya. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana jika Tuhan benar-benar tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan? Bagaimana jika saya datang untuk
Pengen tahu Tuhan ngomong apa, tapi tidak ada yang saya dapatkan. Saudara-saudara, saya tidak kebayang kalau itu terjadi kepada saya ketika saya buka Alkitab dan tidak ada yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya. Ketika saya mau mendengar dia, hanya keheningan dan kekosongan yang saya dapatkan. Dan saya berpikir, kalau Tuhan tidak berbicara kepada saya, lalu apa yang saya bicarakan kepada umat Tuhan? Ini pertanyaan begitu dalam, bukan berarti waktu kita buka Alkitab tidak ada kata-katanya secara literal. Tetapi kata-kata itu tidak menyentuh hati saya, tidak berbicara kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan. Tuhan tidak berbicara kepada saya sebagai hambanya, dan kalau saya akhirnya bicara di depan saudara-saudara, saya membicarakan apa kira-kira? Sedangkan Tuhan tidak berbicara kepada saya. Tuhan tidak berkata-kata kepada saya. Maka yang saya bicarakan bukanlah perkataan-perkataan Tuhan, tapi perkataan diri saya sendiri. Saudara, semakin lebih jelas lagi kemudian dia mengutip seorang teolog bernama Karl Barth. Dia mengatakan, pendeta seharusnya lebih sering mencari bimbingan dari kitab suci daripada hanya untuk tujuan mempersiapkan khotbah mereka. Saudara, ini seperti menyudutkan saya dan mengevaluasi dan mengoreksi hati saya selama ini. Ketika saya datang menghampiri Tuhan, membaca firman-Nya, apa yang ada di pikiran saya? Apakah saya sedang ingin hanya menjadikan firman ini sebagai alat untuk mempersiapkan khotbah, atau memang saya ingin mengenal Tuhan? Saudara-saudara, ketika merenungkan hal ini, saya jujur dan saya mengakui di hadapan Tuhan bahwa sebagai hamba Tuhan saya belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya melayani dia dan seringkali fokus saya terkuras, energi saya pada hal-hal yang sifatnya terlihat, tetapi kedalaman hati saya mengabaikan dia sebagai pribadi Allah yang seharusnya saya cintai, saya kagumi dan saya berbincang-bincang dengan dia. Dan pada malam itu, pada pagi itu saudara, saya jujur menangis di hadapan Tuhan dan saya mengaku dosa. Tuhan, saya gak layak jadi hamba-Mu. Bagaimana saya bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu kalau saya sendiri tidak bisa dan tidak memberi waktu untuk mendengar Engkau berbicara kepada saya. Dan hari itu saudara, momen bagi saya untuk bertobat di hadapan Tuhan. Mengaku dosa dan ingin berkomitmen, Tuhan, aku pengen mengasihi Engkau sebagai pribadi. Baca firman bukan sebagai alat untuk mempersiapkan khotbah saya, tapi saya pengen kenal Engkau. Saudara, lalu setelah merenungkan itu, esoknya kemudian muncul berita tentang pesawat jatuh, saudara. Ada banyak pesawat jatuh di akhir tahun, dan yang paling membawa duka karena banyak korban, ratusan, yaitu pesawat Jeju Air, saudara-saudara. Ratusan orang meninggal. Tentu ini menimbulkan duka. Tapi peristiwa itu membawa saya pada perenungan yang lebih dalam lagi. Padahal saudara, pesawat itu sudah mendarat. Tinggal sedikit lagi sudah ada di daratan. Tapi ternyata di daratan itu menabrak tembok dan banyak orang meninggal, saudara-saudara. Saya kemudian berpikir sebagai seorang hamba Tuhan, seharusnya saya punya pikiran seperti ini. Kita tidak pernah tahu durasi hidup kita di dunia ini, sama sekali kita tidak tahu. Hari ini kita hidup, esok kita belum tentu ada. Tidak pernah ada yang mengira, menyangka, pengen liburan, tapi kemudian mengalami kecelakaan. Tidak pernah ada yang menyangka. Dan ini yang membuat saya berpikir begini, saudara. Durasi hidup di dunia ini harus dipahami bukan selamanya. Berpikirlah bahwa durasi hidup di dunia ini adalah sementara, dan kalau kita tahu bahwa durasi hidup kita tinggal sedikit lagi di dunia ini, saya percaya kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Tapi kita akan melakukan apa yang paling penting dalam hidup kita. Saudara, kalau Tuhan kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara,
kamu tinggal hidupnya 1 hari lagi ya. Kira-kira saudara mau ngapain? Mau ngapain? Mau main game seharian, nonton YouTube? Pasti kita akan mikir apa yang harus saya lakukan ya. Yang paling penting yang akan saya lakukan. Pasti. Dan Tuhan pengen kita di dalam dunia yang sementara ini harusnya kita menghabiskan energi, waktu, fokus kita untuk apa yang paling penting. Melampaui apa yang kita anggap penting. Saudara, pertanyaannya, tahukah kita apa yang paling penting dalam hidup ini, saudara? Hukum pertama yang barusan kita baca ini, saudara, memberitahukan kepada kita apa yang paling penting dalam hidup ini. Apa yang paling penting yaitu Tuhan. Dia yang paling penting. Hanya Tuhan yang utama dalam hidup kita. Hanya Dia, tak ada yang lain. Dia yang paling penting. Maka Tuhan bilang, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Perhatikan baik-baik hukum ini, saudara. Hukum yang pertama tidak diawali dengan jangan membunuh, jangan berzina. Tapi diawali dengan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kenapa? Karena ini yang paling fondasional, hal yang paling penting, hanya Dia, hanya Tuhan. Satu-satunya hanya Dia yang menjadi objek penyembahan kita, tidak ada yang lain. Dan mengapa ini penting? Karena akar dari segala dosa adalah pelanggaran pada hukum yang pertama ini. Ada satu gambar yang memberikan representasi dari betapa kalau kita sudah ada ilah di dalam diri kita, saudara, maka hidup kita pasti akan terikat dengan nilai-nilai yang kita sembah itu. Saudara, seperti sebuah pohon. Pohon itu daun-daunnya yang keluar itu, saudara, itu akarnya ya, itu ada ya seperti akarnya itu ya terikat pada sebuah Allah ya. Jadi apa yang muncul di luar, saudara, itu sebenarnya yang paling lebih dalam apa ilah di dalamnya. Maka ketika kita bicara tentang hukum pertama sampai yang ke-10, pertama-tama ketika ada orang yang misalnya begini, saudara ya, orang melakukan perzinahan. Itu adalah pelanggaran pertama-tama, ada yang tidak beres dengan ilah di dalam dirinya. Dia menyembah ilah lain, kepuasan seks mungkin menjadi yang utama dalam hidupnya. Sehingga dia melakukan tindakan-tindakan itu. Sehingga akarnya adalah ada ilah lain. Saudara, maka melalui hukum yang pertama ini, Tuhan ingin agar setiap umatnya ini menyembah Dia, hanya Dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Hanya Allah secara personal dan secara benar. Oleh karena itu, saudara, Tuhan mau apa? Mari kita sama-sama belajar mengenal siapa Tuhan kita sebenarnya. Siapa Allah yang kita sembah. Jangan sampai kita jadi orang Kristen, tapi kita tidak mengenal dan mengalami Dia secara pribadi dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaan, siapa Dia, saudara? Di ayat yang kedua ini menjadi prolog pembukaan dari hukum Taurat, saudara. Disinilah kita bisa melihat siapa Allah kita ini. Di situ dikatakan di awal, akulah Tuhan. Tuhan memperkenalkan identitas pribadinya. Dan Tuhan di sana dikatakan, digunakan kata Yahweh, Yehova. Personal, Tuhan bilang aku Tuhan, beda dengan dewa-dewa lain yang ada di Mesir, umat Israel, aku Tuhan. Ya, identitas pribadinya. Lalu kemudian Allahmu, bukan Allah kalian. Kenapa ini dipakai? Tuhan ingin mengingatkan kembali kepada umat Israel, kamu ini umatku, dan aku pernah mengadakan perjanjian dengan Abraham, nenek moyangmu, Ishak dan Yakub, Allahmu, personal sekali. Lalu kemudian dia memperkenalkan tentang karyanya. Apa karyanya? Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Sehingga waktu kita bicara tentang Allah, Allah itu sebenarnya ada 3 hal ini, saudara. Pribadinya, siapa Dia? Dia berbeda dengan ilah-ilah lain. Dan apa yang Dia lakukan? Perjanjiannya, personal dalam hidup kita. Dan karyanya telah membebaskan. Ya, kalau umat Israel dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Itulah Allah kita. Nah, saudara, lalu kemudian bagaimana kita mengerti prinsip tentang
hukum Taurat ini. Maka saudara-saudara, salah satu prinsip penting dalam menafsirkan hukum Taurat adalah dalam setiap perintah yang positif terkandung larangan negatif. Demikian pula sebaliknya. Nah, saya kasih contoh saudara ya. Saudara pernah lihat ini gak di jalan? Ya waktu jalan terus lihat ada papan begitu, jangan lihat ke kiri. Ya, pernah lihat? Nah, saudara, sebenarnya waktu orang bikin itu apa maksudnya? Padahal dia lagi jualan, masa dikasih di depannya jangan lihat ke kiri? Dia pengen apa? Pengen kita lihat ke kiri kan saudara ya? Kenapa? Karena dia lagi jualan, jangan lihat ke kiri. Ada toko parfum ya, supaya kita lihat toko parfumnya. Awas jangan tengok kiri, ada yang manis ya, itu ada jual donat saudara. Ya, kemudian jangan tengok kiri karena itu ada jual babi ya, jual babi goreng dan sebagainya, bakso goreng katanya begitu saudara ya. Jangan tengok kiri, berarti di balik itu kita diarahkan untuk tengok kiri sebenarnya. Jadi saudara, waktu menafsirkan setiap larangan atau perintah di dalam hukum Taurat, waktu dia ada larangan sebenarnya perintah di dalamnya, dan waktu ada perintah ada larangan juga di dalamnya. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Maka saya akan menggunakan model ini di dalam menjelaskan ayat ini. Pertama saudara, ada 3 makna hukum pertama secara negatif. Secara negatif. Apa saudara? Yang pertama, Tuhan membenci ateisme, orang-orang tidak percaya pada Allah, dan membenci politeisme, percaya banyak Allah, dan menegaskan hanya ada satu Allah, monoteisme. Ya, misalnya di Yesaya 45 ayat 5, kalau saudara menggunakan bahan mesbah keluarga minggu ini menjadi ayat kuncinya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Lalu di Galatia 4 ayat 8, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi apa intinya saudara? Tuhan menegaskan monoteisme. Hanya ada satu Allah dalam dunia ini. Orang menyebut ada ilah-ilah lain, ada banyak dewa. Tapi Tuhan bilang tidak ada Allah lain. Hanya satu Allah. Yehova itu yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Kita kenal punya 3 pribadi ya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hanya Dia yang memiliki alam semesta ini. Dan Tuhan bilang tidak boleh ada ilah lain dalam hidupmu. Saudara ingat konteksnya waktu di Mesir itu bersifat politeisme, politeistik. Orang menyembah banyak dewa-dewa. Kalau di Mesir semua dijadikan dewa saudara ya. Binatang semua, ada dewa kucing, dewa apa lagi? Dewa anjing, dewa kesuburan, semuanya jadi dewa. Dan semua bisa jadi dewa ya sesuai kebutuhan masing-masing. Ya kalau lagi miskin ada, supaya kaya ada dewa kekayaan. Ya, kalau lagi kering tanah-tanahnya ada dewa kesuburan. Jadi mereka menciptakan dewa-dewa itu. Dan dalam konteks ini Tuhan bilang gini, jangan ada Allah lain, tidak ada ilah lain. Di jagat semesta ini hanya ada satu Allah. Yang kita kenal Yehova itu. Ya, dalam 3 pribadi Allah Tritunggal saudara. Yang kedua saudara, maknanya secara negatif ini. Tuhan membenci pencampuran dan penyembahan atau sinkretisme dan okultisme saudara ya. Di Imamat 19 ayat 31 dikatakan jangan kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jangan cari mereka dengan demikian menjadi najis karena mereka akulah Tuhan Allahmu. Keluaran 34 dan 14 dikatakan sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Tuhan kita cemburu kalau kita mendua hati kepada ilah-ilah lain. Nah saudara, secara sederhana bagaimana bagian ini kita bisa hayati saudara. Hukum ini sebenarnya melarang kita mencampur adukan Allah dengan praktik-praktik perdukunan. Praktik atau percaya mitos tahayul. Atau tradisi adat budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya begini ya, masih ada gak ya di sini saudara yang masih meyakini ada hari baik, ada hari buruk? Ada saudara? Masih ada gak kita saudara masih meyakini, wah kalau rumah tusuk sate itu rumah yang membawa kesialan saudara. Ya, ada banyak nanti yang sakit di dalamnya, ya nggak beruntung, banyak hantunya katanya begitu saudara ya. Atau bagaimana dengan
mitos soal angka 4, angka 13, angka kesialan katanya. Makanya kalau kita di beberapa tempat naik lift nggak ada angka 4, nggak ada 13 dan sebagainya, saudara ya. Kita sendiri gimana sebagai orang Kristen, apakah kita meyakini hal-hal itu? Bagaimana dengan feng shui, saudara-saudara? Ya, melihat segala sesuatu dari arah, karena ada energi yang akan dialirkan. Ya, ada keberuntungan dari arah-arah tertentu peletakan barang. Bagaimana dengan sio, saudara-saudara? Kita masih meyakini hal itu gak? Ya, beberapa waktu yang lalu, saudara, saya di akhir tahun 2024 ada satu artikel, ada 4 sio nanti yang akan sial di tahun 2025, saudara ya. Jadi dia kasih 1 sio ini ya. Pertanyaannya adalah apakah kemudian kita menggantungkan bahwa kesialan keberuntungan kita kepada hal-hal itu, binatang, atau ada kuasa lain yang lebih besar dari Allah? Kita jadi bertanya kembali, saudara. Makanya kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita bersyukur. Karena kita sudah dibebaskan lepas dari keyakinan kepercayaan-kepercayaan itu. Injil membebaskan kita karena hanya satu yang berkuasa dalam hidup kita, bertata dalam hidup kita, yaitu Allah. Hanya Dia satu-satunya Allah yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus. Saudara, saya sering sekali mendapat banyak pertanyaan tentang tradisi-tradisi ini, saudara. Dan saya mencoba mempelajarinya. Misalnya, orang Kristen itu boleh pegang hiyo gak, saudara? Boleh? Pernah nanya, orang Kristen boleh doain orang meninggal gak, saudara? Kalau ke kuburan. Kalau hari Imlek, ini bentar lagi Imlek ya. Akhir bulan, tahun baru Imlek ya. Kalau Imlek, boleh nyapu gak, saudara? Saudara, masih banyak yang memegang hal-hal itu, saudara-saudara. Dan bagaimana kita menjawabnya? Nah ya. Saudara, saya memberi 3 prinsip ini. Kalau ada yang tanya kepada saudara, ini prinsip kita sebagai orang-orang Kristen. 3 prinsip untuk menilai sebuah budaya atau tradisi sejalan atau tidak dengan iman Kristen. Pertama, saudara, tanya, apakah tradisi itu mengandung penyembahan berhala atau berhubungan dengan roh-roh orang mati? Jadi kalau misalnya kita bicara tentang memegang hiyo, saudara, pertanyaannya, orang pegang hiyo ini ada hubungannya dengan roh-roh orang mati, dengan arwah-arwah leluhur, penyembahan berhala ada? Dan kalau kita selidiki, saudara-saudara, sangat potensi kesana besar sekali. Sehingga apakah kita sebagai orang Kristen gak apa-apalah, asal sebuah tradisi saja. Tapi kalau kemudian kita yakini ini berhubungan dengan roh-roh orang mati, sedangkan Tuhan memberikan perintah supaya kita tidak berhubungan dengan roh-roh orang mati, apakah kita melakukannya? Saudara-saudara, kemudian kalau orang meninggal kita ke kuburan, kita ngapain? Kalau ada orang Kristen yang datang ke kuburan minta berkat dari orang meninggal, itu sebuah pelanggaran terhadap hukum Allah. Karena itu tidak dibenarkan, saudara. Berkat itu dari Allah, bukan dari orang-orang yang sudah meninggal. Maka tanya, apakah tradisi itu mengandung penyembahan berhala atau berhubungan dengan roh-roh orang mati? Kalau ada dimensi dan arah ke sana, maka kita jangan tolerir terhadap hal itu. Yang kedua, saudara, apakah tradisi itu memperhamba kita sehingga menggeser posisi Allah sebagai sumber kebaikan? Misalnya tadi ya, pas Imlek gak boleh nyapu, nanti hokinya keluar, saudara ya. Katanya begitu ya. Nah, kenapa gak dibalik aja? Supaya gak keluar, kita sapu aja ke dalam ya semuanya. Supaya masuk hokinya gitu, saudara ya. Tapi ini kan memperhamba, bukan? Bagaimana mungkin kalau kotor dan sebagainya, bagaimana kita tidak membersihkannya? Sehingga segala sesuatu yang memperhamba, tradisi yang memperhamba, berarti perlu diuji, saudara-saudara. Kemudian keberuntungan ditentukan oleh sio seseorang. Benarkah demikian? Benarkah binatang menjadi sumber penentu bahwa, oh kalau sio ini dapat berkat segini ya, saudara, beruntung di tahun ini?
bagaimana mungkin kita bisa menempatkan keberuntungan, kebaikan, hal-hal baik dalam diri ini dari binatang? Saudara, yang ketiga, apakah tradisi tersebut bersifat netral sehingga dapat diberi makna yang Kristiani? Misalnya saudara, memberi angpau. Nah, memberi angpau itu boleh gak saudara? Boleh, apalagi menerima angpau ya, kita sangat boleh saudara ya. Sebenarnya kalau baca sejarahnya kan cukup abu-abu saudara ya. Ini dari mana, siapa, apakah ini berhubungan dengan apa? Maka kita sebut sebagai ini bersifat netral dan tidak ada kaitannya dengan roh-roh dan sebagainya. Sehingga kita sebagai orang Kristen memberi makna Kristiani di dalamnya. Apa maknanya? Saling berbagi berkat. Nah saudara-saudara ya. Jadi Bapak Ibu ini sekaligus mempersiapkan hati Bapak Ibu ya untuk merayakan Imlek. Jadi ada makna-makna secara Kristiani. Sehingga waktu kita melakukan itu, kita tidak melakukannya dengan saudara-saudara dengan konsep-konsep orang-orang dunia saudara. Tapi dengan konsep kekristenan. Ya. Kemudian yang ketiga saudara, Tuhan membenci penyembahan setengah hati. Ayub 31:24-28 dikatakan, jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas, aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Maksudnya apa? Berhala itu saudara-saudara, kalau Tim Keller mengatakan, apapun yang lebih penting bagimu melebihi Allah, apapun yang memikat hati dan imajinasimu melebihi Allah, apapun yang engkau cari untuk memberikan kepadamu, apa yang hanya Allah bisa berikan. Segala sesuatu yang sudah berlebihan itu bisa menjadi berhala kita. Ya misalnya ini saudara, HP kita itu kan netral ya buat kita kerja. Tapi kalau seharian main HP terus, media sosial terus, main game terus saudara, itu sudah menjadi berhala kita. Ya. Bahkan liburan sekalipun gitu kan, liburan supaya kita segar. Tapi kalau gara-gara liburan kita lupa sama Tuhan begitu ya. Tidak ada kaitannya dengan Allah tentang liburan. Ya saya tidak peduli lagi sama Tuhan, ini happy-happy saja. Begitu sudah menjadi berhala kita. Uang, pekerjaan kita, atau pelayanan kita, atau bahkan keluarga kita sendiri saudara-saudara, kita bisa jadikan berhala. Saudara, dalam bukunya Counterfeit Gods, Timothy Keller bercerita saudara-saudara, waktu itu dia dan istrinya bertemu dengan seorang perempuan bernama Ana. Perempuan itu divonis oleh dokter gak punya anak ya karena usia. Tapi kemudian Ana ini menikah dan kemudian ternyata dikasih sama Tuhan 2 anak ya, 2 anak. Lalu kemudian dia sangat mengasihi anak-anaknya, dia ingin anak-anaknya hidup dalam keluarga yang sempurna. Tapi persoalannya begini, karena dia khawatir anak-anaknya miskin, takut segala hal ya, didorong oleh ketakutan, sehingga dia mengontrol anak-anak, seluruh hidup anaknya dikontrol. Apa yang baik tadi menjadi buruk. Anak-anaknya ini menjadi tertekan di dalam keluarga itu. Anaknya yang pertama menjadi anak yang buruk sekali prestasinya di sekolah. Ya bermasalah dengan emosinya. Anak keduanya dipenuhi dengan kemarahan hebat. Karena segala hal diatur. Tidak boleh salah, tidak boleh gagal. Harus sempurna. Lalu Tim Keller menuliskan kalimat ini saudara. Ana telah menghancurkan hidup anak-anaknya. Bukannya terlalu mengasihi anak-anaknya. Tetapi ia kurang mengasihi Allah saat berhubungan dengan anak-anaknya. Hasilnya anak-anaknya telah menjadi berhalanya dan rusak ditekan oleh keinginan hatinya sendiri. Jadi awal yang baik bisa menjadi buruk karena keinginan hati yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, saya kasih rangkuman tiga makna hukum secara negatif ini. Pertama, Tuhan membenci ateisme dan politeisme. Tuhan membenci sinkretisme dan okultisme. Dan Tuhan membenci penyembahan yang setengah hati. Kemudian saudara, ada 3 makna hukum. Pertama secara positif tadi. Apa? Yang pertama saudara, Tuhan menginginkan agar kita mencintai Dia sepenuh hati. Jadi waktu Tuhan bilang gini, jangan ada ilah lain di hadapanmu, Tuhan sedang mengatakan begini, cintai aku dengan sepenuh hatimu.
Ya, jadi Tuhan memberikan itu. Ya, ini saya kutip apa yang Yesus kutip juga, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ada satu lagu baru-baru ini saya dengar saudara dari Roni Parulian saudara, ya, jebolan Indonesian Idol. Dia katakan, bukan matahari bila tak menyinari, bukan kuntum bunga bila tak mewangi, dan bukan cinta bila tidak sepenuh hati. Jadi kalau dinamakan mencintai, kalau cuma setengah hati itu bukan cinta. Cinta itu seutuhnya, sepenuhnya. Dan waktu kita bilang aku mencintai Tuhan, sepenuh hatiku untuk Tuhan, kepada Tuhan, bukan setengah hati. Dan Tuhan ingin itu dalam hidup kita, cintai Dia sepenuh hati. Yang kedua saudara, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menginginkan agar kita taat dan mengandalkan Dia sepenuhnya. Karena janji Tuhan dalam Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang jangan ada ilah lain di hadapanmu, Tuhan bilang gini, andalkan, taat sama aku sepenuhnya ya. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Lalu yang ketiga saudara, Tuhan menginginkan agar kita mengharapkan Dia sebagai sumber kepuasan satu-satunya. Satu-satunya. Saudara, kalau kita tidak pernah merasa puas sama Tuhan, percayalah kita akan mencari kepuasan di tempat-tempat lain. Pasti seperti itu. Karena tidak ada rasa syukur, tidak ada hati yang merasa puas di depan Allah, mau gak mau cari kepuasan di tempat-tempat yang lain. Mazmur 73 ayat 26 dikatakan, versi sederhana, kesehatanku mundur, semangatku patah, namun Allah tetap sama. Dialah kekuatan hatiku, Dialah milikku untuk selama-lamanya. Saya boleh lemah, saya boleh mengalami sakit, tapi karena Tuhan itu cukup bagiku memberi kepuasan, aku tidak akan mengeluh, aku tidak akan bersungut-sungut. Maka saudara, sampai di sini 3 hukum pertama secara positif itu adalah cintai Tuhan sepenuh hatimu, taat dan andalkan Dia sepenuhnya, berharaplah bahwa hanya Dia yang memberi kepuasan. Pertanyaannya dalam hidup kita, apakah aku punya berhala? Bukan saudara. Karena semua kita ini punya berhalanya masing-masing. Tapi pertanyaannya, apakah aku mengenali berhalaku? Itu pertanyaannya. Maka saudara-saudara, saya ingin mengajak kita mengoreksi diri kita saudara. Ya, melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, saya meminjamnya dari Kyle Edelman dalam bukunya Gods at War, saudara. Ilah-ilah dalam peperangan. Dia menyebut begini, identifikasi berhalamu melalui arteriogram spiritual. Ya, apa arteriogram? Ya, arteri. Sebuah injeksi terhadap sampai ke dalam saraf-saraf kita, ke titik dalam kita, apa yang menjadi sumbatannya. Dan dia bilang begini, ini pertanyaannya. Pertama saudara, apa hal yang mengecewakan Anda? Apa yang paling membuat kita sangat kecewa terhadap sesuatu? Ini jadi tanda bahwa kita menempatkan harapan pada yang bukan Tuhan. Ini jadi alarm. Apakah itu karir, anak-anak, pernikahan, atau kepuasan seksual? Dia mengatakan bahwa kekecewaan itu mengingatkan ada hal yang perlu dibereskan di dalam hati kita. Kalau kita sangat kecewa kepada sesuatu. Lalu yang kedua, apa hal yang paling sering Anda keluhkan? Jika setiap hari ngeluhnya soal uang terus, atau merasa kurang dihormati, ngeluh terus. Ngeluh banyak hal ya, mengeluhkan tentang pekerjaan terus menerus. Dan waktu kita mengeluh, kita mengabaikan siapa Allah dan melupakan karya-karyanya. Kita lupa bersyukur. Dan dikatakan ada yang perlu dibereskan. Jangan-jangan di sana. Itu yang menjadi berhala kita. Apa yang kita sering keluhkan. Lalu kemudian ketiga, bagi apa saja Anda membuat pengorbanan keuangan. Lalu kita cek rekening, mutasi rekening kita. Atau di Tokopedia kita saudara-saudara ya. Atau di Grab kita.
Habis untuk apa uang ini? Beli apa? Belanja apa? Dia bilang, jangan-jangan di situ Allahmu berada. Kamu sudah menjadikan uangmu sebagai berhalamu. Lalu pertanyaan keempat, apa yang membuat Anda khawatir? Apa yang membuat kita takut begitu khawatir, saudara? Apakah bayangan, aduh saya takut sekali ditinggal oleh orang yang saya kasih, anak saya, suami saya. Jadi takut dengan hal itu. Atau kita takut kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, atau kehilangan talenta-talenta kita. Kita takut dicemooh orang lain. Kita takut kesepian. Dan itu menancap di benak kita begitu kuat. Bahkan malam-malam kita bisa kebangun karenanya. Atau kita tidak bisa tidur karenanya. Dan dikatakan, jangan-jangan di situ Allahmu berada. Kamu sudah menaruh pengharapanmu di sana. Lalu di mana tempat perlindungan Anda? Kemana ketika saudara sakit hati, mengalami persoalan, kemana? Aduh sakit hati nih, udah deh langsung pergi ke kulkas. Nah saudara ya, buka ada makanan apa di dalam, karena saya lagi stres. Makan yang banyak, makan es krim dan sebagainya. Dan kita mengatakan bahwa ini untuk menenangkan diri saya. Atau kita cari novel, film, video games, pornografi, dan sebagainya. Waktu kita mengalami persoalan, pergumulan, kemana kita? Kemana kita berlindung? Apakah kepada Allah atau kepada hal-hal itu? Saudara, kalau itu yang terjadi, maka kata dalam berkata, jangan-jangan di situ Allahmu berada. Pertanyaan yang keenam, apa yang membuat Anda marah? Apa yang membuat Anda marah? Ambisi menjadi yang terbaik? Apakah itu membuat Anda marah? Hal-hal sepele Anda persoalkan di rumah begitu mudah sekali langsung ngegas begitu omongannya, hanya hal-hal yang sebenarnya kecil lalu kita mudah sekali marah. Atau ketika di jalanan ada orang yang motong jalur kita, saudara. Aduh kesel lah kita maki-maki gara-gara ada orang yang motong jalur kita. Atau ketika kita di dalam kemacetan, aduh kenapa macet ini, kita marah-marah. Kalau itu yang terjadi, maka kata Dalman berkata, koreksi hatimu. Ada berhala di dalam keakuanmu. Kamu merasa dirimu yang paling benar, yang paling pentingkah? Saudara, yang terakhir saudara. Apakah impian-impian Anda? Pengen punya ini dan itu, pengen punya rumah mewah, pengen punya harta, pengen sebagainya, pengen naik jabatan dan sebagainya. Katanya cita-cita ini bagus, tapi tanyakan ke diri, mengapa saya menginginkannya? Kenapa saya mau melakukannya? Katanya ketika kita evaluasi hati kita, kalau semuanya untuk diri kita sendiri, maka jangan-jangan di situ ilahmu berada. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita mengambil waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan perkataan-perkataan Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan katakan kepada kita? Penghiburan apa yang Tuhan berikan, teguran apa yang Tuhan berikan. Mari datang berdoa secara pribadi di hadapannya. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami bersama-sama bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Betapa di dalam dunia ini ada banyak hal-hal yang berusaha menarik, menggeser posisi Allah di hati kami. Ada hal yang lebih menarik sesuai keinginan kami. Tapi hari ini firman-Mu berkata kepada kami, jangan ada ilah lain di hadapanku. Biarlah kami sungguh-sungguh bisa terus mengoreksi hati kami, melihat kedalaman hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Allah dalam hidup kami? Atau kami lebih mencintai dunia ini dan segala isinya? Ya Tuhan, tolong kami di dalam menjalani kehidupan kami di tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan terus kepada kami untuk hidup di dalam terang firman-Mu. Sebentar lagi kami juga akan menikmati perjamuan kudus. Siapkan hati kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.